Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi video kali ini BRK sudah berada di jalur Pantura ya, tepatnya di wilayah kota Tuban, Jawa Timur. Di edisi video kali ini BRK akan coba mengeksplor ya sebuah bekas rumah makan yang terbengkalai. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan, bekas rumah makan ini sudah terbengkalai hampir kurang lebih 10 tahunan begitu, teman-teman. Kenapa bekas rumah makan ini terbengkalai hingga saat ini? Dari cerita-cerita yang saya dapatkan sih konon katanya karena mengalami kebangkrutan begitu ya. Baiklah sahabat, dan sebenarnya lokasi eksplor kita pada malam hari ini sudah persis ya di belakang kita ini, dan mungkin kita akan coba langsung saja untuk menuju ke lokasi eksplor. Baiklah sahabat, dan kalau kita perhatikan memang bangunan rumah makan ini cukup luas ya. Jadi bangunannya itu sampai di ujung sana ya, lebar dari bangunan ini. Kita coba langsung saja masuk ke dalam lokasi explore. Bagian-bagian atasnya pun kalau aku perhatikan ya hanya sedikit terkelupas saja begitu. Kemudian di bagian dinding depannya ini hanya menjadi korban coret-coret ya dari tangan-tangan kreatif, saya sebutnya seperti itu. Dan memang lokasi ini persis di pinggir jalur Pantura ya, jadi ramai banget kendaraan jam segini, lalu lalang kendaraan yang berukuran jumbo-jumboin seperti itu. Meskipun kita eksplor ya di lokasi ini sudah menjelang pagi, mungkin teman-teman pengen tahu juga jam berapa kita eksplor di lokasi ini. Kita coba cek Google ya jam berapa hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.54. 1.54 ya, dan kondisinya bekas rumah makan ini yang seperti ini, teman. Secara keseluruhan bangunan ini cukup lebar ya, lebar banget, karena ini dulunya merupakan rumah makan jalur Pantura ya, yang dilewati oleh angkutan-angkutan besar yang notabene para driver-driver ya biasanya mampir untuk melepas penat dan tentunya makan di lokasi ini. Sangat disayangkan memang. Namun kalau kita perhatikan memang bangunannya ini merupakan bangunan ciri khas zaman dulu banget ya, yang seperti itu teman-teman. Plafon-plafonnya juga ya masih belum tersentuh cita rasa modern. Seperti ini. Kemudian di belakang situ, nah itu ya, sepertinya ada sebuah kolam di situ. Kolam yang cukup gede juga ya. Mungkin kita coba lihat aja. Nah seperti itu teman-teman, kolam yang cukup lebar sebenarnya namun terbengkalai. Dari sisi samping kalau kita perhatikan bangunan ini ya, model bangunannya merupakan bangunan lawas begitu ya.
Masuk lokasi-lokasi yang seperti ini tuh terkadang kita waspada ya. Terkadang di dalamnya itu dihuni oleh ODGJ begitu, ataupun orang ya yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Bangunan ini dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, entah benar atau salah, dulu pernah juga dijadikan sebagai tempat untuk melepas hasrat begitu ya. Bagi orang-orang yang kepepet gitu loh. Aku sih mendapatkan ceritanya seperti itu. Semacam penginapan gratis ya. Karena dulu ketika lokasi ini masih hangat-hangatnya ditinggal yang seperti itu, lokasi ini masih tergolong bagus ya. Namun kondisinya sekarang sih udah parah gitu. Atasnya udah pada jebol. Baiklah, kemudian di areal sini, di situ ada ruang musola dan toilet ya. Wah, sampai ke sana ternyata bosku. Kemudian ini menuju kemana ini? Wah, ini sebenarnya masih ruangan yang sangat lebar ya, namun kita nggak bisa masuk. Kameraku aja yang saya masukkan. Kemudian di situ sepertinya juga ada ruangan juga ya. Banyak sekali yang semacam ini ya, semacam glass wall begitu ya. Oh, jadi di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku mulai geriang-geriang teman-teman memasuki area ini ya. Betul. Jadi saya masuk lokasi ini ya tanpa melakukan cek lokasi terlebih dahulu. Jadi aku nggak tahu di dalam sini semisal ada apa-apa gitu, aku nggak ngerti ya. Ini ada lantai ke atas ya. Kemudian kita coba untuk melihat bagian atas ada apa. Wow. Di sini ada tulisan ya. Virgo, gadis yang malang. Gadis yang malang ya. Virgo. Masa sih? Oh, jadi rumah makan ini di bagian belakang sini ada bangunan yang berlantai 2 ya, dan sepertinya di atas sini pun juga masih ada, teman-teman. Kira-kira ini masih ambil nggak ya? Bismillah. Ini ngeri soalnya nih kalau kita perhatikan ya. Nah, ini loh, udah lapuk gitu. Kita berpijak yang ke arah sini aja sebenarnya. Ngintip aja. Wah. Dan seperti yang kucurigai ya, tempat ini pasti dijadikan tempat wig-wig begitu loh, serius. Di situ yo ada sempak gitu, ataupun cawet, ataupun apa ya, CD lah. Kemudian nah itu tuh semacam daleman perempuan juga gitu loh, itu ya, semacam tank top atau apa gitu. Nggak heran gitu loh lokasi ini dimanfaatkan, karena memang cerita-cerita yang saya dapatkan sih seperti itu gitu loh. Siap tempur.
Baik, kita turun saja. Walah, di sini pun masih ada lagi yo tangga menuju ke atas. Dan ini menghubungkan kemana? Kita naik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, di sini kosong aja ya. Di sini sih semacam hotel tersembunyi ya. Di sini ada juga. Kita coba naik ke atas. Waduh, dan ini nih tajam banget gitu loh naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Nah, aduh. Sekali lagi ya, di situ ada daleman yang tercecer juga. Kemudian kaos-kaos yang sudah mulai usang ya. Di situ pun ada semacam ya catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang menggunakan tempat ini ya. Aduh, tulisannya itu apaan gitu? Gadis apaan ya? Kangen istriku. Boh, sampai seperti itu ya. Sampai kebalik-balik katanya. Baiklah, dan ini sekali lagi ya, di sini tersuwecer baju-baju yang usang seperti itu, teman. Udah mentok ini ya. Ini loh tulisannya, kurang ajar ini. Ke neraka yuk, sialan. Kita malah diajak ke neraka katanya. Agar tak kesepian, kuciptakan lukisan ini untuk menemanimu. Di waktu tidur, cewek ini akan menatap dan menjaga selalu. Waduh, keren sih ini tulisannya ya. Baik, kita keluar teman. Olah, dan lokasi ini di situ ya. Oke, jadi di bagian sini ya, di bagian atas ini ternyata memang ada beberapa kamar-kamar kecil yang seperti itu, yang dulunya mungkin ini ya digunakan sebagai tempat untuk istirahat para karyawan yang bekerja di rumah makan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di bagian ini aku mulai mengkorok, bosku. Baiklah sahabat, ini tempat yang cukup bersih ya. Jadi lokasi ini sepertinya juga digunakan oleh seseorang begitu untuk entah melakukan kegiatan apa gitu ya. Namun yang pasti di sini ada Vitamin, kemudian di sini ada Fresh Care, kemudian ini ada semacam botol ya. Dan baunya ini nggak enak sih. Walah. Oh, ternyata memang di bagian ini merupakan area toilet semua, teman. Sebanyak ini yo, sebanyak pintu ini. Jadi ini bagian belakang sini tuh area toilet semua. Karena ini dulu merupakan sebuah rumah makan yang cukup gede ya.
Jadinya fasilitas toiletnya pun nggak cukup satu begitu. Baiklah, dan di sini ada bangkai kucing yang mati ya. Situ, teman. Kemudian di sini ada sebuah sofa. Yang ini sih, aduh, udah nggak melenuk ya. Pernah ditempati Mas Wali, mati urip neh, kehidupan di dunia adalah kematian, sing loro namung nyawaku. Aku nggak ngerti siapa artinya ya. Nah ini teman-teman bisa diperhatikan ya tulisannya. Jangan diambil barang yang ada di sini, yang mengambil jarak 3 bulan akan mati. Wah, ngeri juga bosku. Peringatannya ya kejam juga ya, mati soalnya. Baiklah sahabat, dan aku menatap kursi tua itu halu aja ya, serius. Di sini dulu sepertinya area dapur ya, untuk membersihkan suara. Suara kelelawar ya, karena memang banyak sekali kelelawar yang itu sih bukan kelelawar, semacam burung seriti ya. Nah seperti itu teman-teman, ataupun burung walet ya, kurang paham juga. Oh, dan ini areal belakang ya. Oke teman-teman, jadi ini areal paling belakang dari bekas rumah makan ini ya. Kondisinya udah parah yang seperti ini, banyak semak dan belukar begitu. Nah ini jadi langsung terkoneksikan ke bagian depan ya. Kita coba terabas saja. Bisa nggak ya terabas ini ya bosku? Oh bisa ya. So. Baiklah, kita sudah berada di bagian dalam dari bangunan ini lagi, dan kondisinya sih nggak jauh beda ya dengan areal yang sudah kita jelajahi yang berada di sana, teman-teman. Wow. Baiklah, ini ada sebuah ruangan lagi ya, dan itu menghubungkan ke atas lagi. Baiklah, kita coba naik bosku. Di atas ada apaan begitu? Wow, terkoneksikan ke bagian paling atas ya dari bangunan ini. Nah seperti ini. Di area atas ini sih cukup luas dan lega juga begitu. Kemudian kita tadi sudah berjelajah ya di areal situ. Baik, kita turun lagi. Jadi di bagian situ itu terkoneksikan ke bagian toilet ya ini ya. Toilet ini, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini sih sepertinya juga habis dipakai begitu. Karena di sini ada ya semacam kain yang seperti itu ya.
Entah dipakai untuk apaan. Baiklah, di sini areal toilet saja. Jadi bangunan ini hanya sebuah bangunan yang kosong melompong aja, tanpa properti yang bernilai ekonomis ya. Kalau aku perhatikan sih, ini hanya barang-barang tak berarti saja yang tertinggal di lokasi ini. Wah, di sini ada ruangan lagi ya, ternyata. Banyak ruangan-ruangan ternyata. Wow, panas banget ya berada di dalam sini, serius. Banyak burung seriti yang sedang menikmati hidup di dunia. Baiklah teman-teman, dan di sini tuh ada semacam glass wall ya, yang banyak sekali, terdiri dari beberapa tumpuk begitu. Atasnya juga seperti itu ya. Lokasi yang benar-benar sangat luas aku pikir, namun hanya sebatas bangunan kosong saja ya. Di sini ada sebuah kamar mandi juga, dan di sini ada kamar yang seperti ini, teman-teman. Di atasnya banyak ya burung-burung. Apakah ada sesuatu yang tertinggal di dalam sini? Waduh. Ini sih kalau mau dipakai lagi ya, tinggal direparasi sedikit begitu ya. Dalam pembenahan udah keren, ini bisa dipakai lagi. Semacam catatan-catatan kan sini. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di bagian pertama ya, kita masuk tadi, dan kondisinya ya setelah kita explore keseluruhan memang hanya seperti ini ya. Keren sih ini. Di sini ada semacam tempat untuk menempatkan segala sesuatu ya. Kita tadi belum masuk ke sini. Terkoneksikan ke bagian bangunan yang kita tadi itu sudah berjelajah di situ ya. Ini sih kata-kata sang pujangga gitu ya. Aku bisa memberi tanpa cinta, tapi aku tak akan pernah bisa mencintai tanpa memberi. Ini laki banget ya, serius. Aku bisa memberi tanpa cinta gitu ya, tapi aku tak akan pernah bisa mencintai tanpa memberi. Cowok banget ini, laki banget dan gentle ini sih. Keren ya. Wah. Dan ini memang terhubung ke areal dimana kita tadi mau masuk ya teman-teman ya, ke sebuah kursi tua yang bikin aku halu tadi, yang di sana itu loh. Dan memang ya aku masuk areal ini badanku geriang begitu loh, bosku.
banyak tulisan-tulisan dinding yang terkadang membuat aku senyum kalau bacanya. Baiklah sahabat, dan sepertinya kita sudah berjelajah semua ya dari lokasi explore kita pada malam menjelang pagi ini. Dan ini ya rumah makan yang saya maksud, Sinar Minang 2 Masakan Padang gitu ya. Rumah makan yang dimana-mana ada, yang sudah menyebar ke seluruh penjuru tanah air ya. Masakan-masakan Padang yang seperti ini, ngeri. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di sebuah bekas rumah makan Padang yang cukup besar kalau aku perhatikan. Namun di bangunan ini memang tidak menyisakan sesuatu hal yang berarti secara ekonomis begitu ya. Selain bangunan yang menurut aku ini sih masih aset ya, yang bernilai ratusan juta. Namun dengan kondisi yang seperti ini perlu pembenahan di beberapa titik ya, sehingga ada kemungkinan lokasi atau bangunan ini difungsikan lagi. Sahabat, dan sepertinya saya akan mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata, dan tentunya saya akan segera undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.